Oke, halo guys. Pick a card ya. Kali ini tentang your life purpose ya. Jadi pilih di antara 4 kartu ini, pakai intuisimu ya. 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu ya dari keempat kartu ini. Bisa kamu pause dulu kalau kamu butuh waktu. Videonya bisa kamu pause dulu. Untuk pick a card kali ini aku ingin membahas tentang life purpose atau kenapa kamu ada di dunia ini gitu loh. Apa purpose kamu? Apa tujuan kamu dilahirkan, kamu hidup dalam dunia ini? Oke? Pilih salah satu dari 4 ini dan ingat ini adalah general reading, ya. Jadi beribu-ribu orang, puluhan ribu orang menonton video ini. Oke? Ini adalah general reading. Dan seperti biasa, nanti setiap kartu akan ada video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? Kita mulai dari nomor 1. Oke. Aku akan pakai tarot dan Lenormand. Kita lihat divination, prophecy, fate, destiny, future, fortune. Ini kartunya. Oke, kita lihat dari Lenormandnya. Kalau bicara tentang divination, itu bicara tentang benar-benar kehidupan kamu itu fated lah intinya. Karena sebenarnya ini sulit untuk dijelaskan karena memang ada maksudnya ada orang-orang yang memang hidupnya itu sudah benar-benar fated. Itu yang aku percaya. Ya, jadi jalan hidupnya tuh udah benar-benar fated banget gitu. Karena dia memang misalnya punya misi dalam kehidupan ini. Dan biasanya orang-orang yang hidupnya sudah fated begini, biasanya punya misi di kehidupan ini. Biasanya untuk membantu orang banyak. Kita lihat dari Lenormandnya. Garden, sih apa yang aku bilang tadi. Kamu akan banyak bertemu orang, mulai dari kamu banyak belajar dari orang-orang sampai kamu yang harus ngajarin orang-orang. Caranya bisa macam-macam, bisa dari misalnya kamu suka menulis, kamu menulis yang dibaca banyak orang, atau kamu bisa jadi seorang pembicara. Apapun jenis pekerjaan kamu, atau kamu mungkin menolong orang dengan sebagai seorang mediator atau lawyer, apapun sebenarnya. Yang namanya light worker itu tidak harus menjadi tarot reader atau menjadi spiritual guru atau menjadi speaker atau coach atau whatever ya. Enggak harus begitu. Yang namanya light worker itu ada di mana-mana dengan various of career. Jadi karirnya itu bisa macam-macam gitu loh. Tapi tujuan jiwanya adalah untuk membantu orang banyak dengan apa yang dia kerjakan. That's the real light worker itu seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang light worker itu harus spiritual, harus ngomongin ini, no. Yang namanya bantu orang itu bisa macam-macam bentukannya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Dan dari garden ini sudah jelas kalau menurutku. Kamu memang punya salah satu misi untuk membantu orang banyak, ketemu orang banyak. Atau mungkin yang kayak tadi aku bilang, tulisanmu dibaca banyak orang. Entah itu mungkin hasil yang kamu lakukan itu dibaca banyak orang, dilihat banyak orang, atau kamunya ketemu banyak orang. Bisa macam-macam. Jadi The Garden ini juga aku ngeliat salah satunya menginspirasi juga, memotivasi, menginspirasi. Oke, kita lihat tarotnya.
Sorry kalau aku ngocoknya lama, karena aku kalau ngocok bukan sekedar ngocok, tapi aku harus merasakan energinya sudah tepat atau belum. Six of Cups, Knight of Wands, aku begitu melihat kartu Six of Cups dan Knight of Wands, langsung di dalam pikiranku, aku ngerasa kamu punya masalah dengan masa kecil kamu. Kamu itu anak yang mungkin agak rebellious kid. Anak yang sulit diatur, anak yang selalu punya pandangan hidup sendiri. Dan biasanya orang-orang seperti itu either dia indigo, biasanya ya, atau memang punya strong personality, jadi dia nggak bisa diatur sama orang. Pandangannya itu juga kadang bisa berbeda sama pandangan orang sekitarnya gitu. Yang menurut orang itu harusnya normalnya dipikirin atau dilakukan, kamu enggak gitu loh. Jadi kayak apaan sih gitu loh. Aku ngelihat di sini memang most of you yang milih kartu ini, aku ngerasa kamu selalu kayak wondering, apa sih yang ada di depan sana? Kayak you always want to know. Kamu selalu pingin tahu. You have that curiosity within you. Kamu selalu pingin tahu hal-hal yang belum terjadi, atau bukan belum terjadi juga. Kayak semakin kamu dewasa, kamu semakin interested in how the universe works. Kenapa sih orang bisa kayak gini? Tuhan tuh kayak gimana? Kayak kamu selalu berpikirnya tuh kayak menurut orang-orang, ngapain sih lo mikirin kayak gitu? Atau teori banget sih lo gitu loh. Jadi mungkin dari kecil kamu terbiasa sama orang sekitar kamu kayak lu ngapain cara mikirnya kayak gitu, atau lu ngapain mikirin kayak gituan, nggak penting gitu loh. Tapi buat kamu itu penting. So aku ngerasa kayak mungkin waktu kecil kamu banyak clash sama orang tua kamu. And you are very connected to the divine. Dan aku ngeliat deep inside, walaupun kamu orang yang spontaneous atau orang yang rebellious, tapi aku ngeliat deep inside kamu punya strong feminine quality, strong feminine energy. Maksud feminine energy di sini adalah, walaupun kamu laki-laki ya, strong feminine energy adalah nurturing. Kamu punya nurturing side of you yang cukup besar gitu loh. Kamu orang yang gampang merasa iba sama keadaan orang, kalau memang perlu diibain ya. Dan aku ngerasa some of you that you might like nature. Entah itu kamu suka pergi ke laut, entah itu kamu suka pergi ke gunung. You like nature. Dengan ke nature itu kamu ngerasa, semakin berumur kamu semakin ngerasa connected to the nature. Aku ngerasa di sini kuat banget loh. Nurturing side-nya ini kuat sekali. Dan untuk sebagian dari kamu, aku ngerasa kayak kamu punya apa ya, sisi keibuan yang kuat. Kamu suka sama anak-anak. Cuman kamu punya sisi lain yang mungkin yang tadi aku bilang rebellious, jadi kayak nggak bisa diatur, suka nggak mau dengerin kata orang. Karena menurut kamu kayak kamu kadang gini loh, kenapa sih orang harus mikirnya kayak gitu? Kenapa sih nggak ada orang yang kayak mikirnya kayak cetek banget sih, shallow banget sih gitu loh. Dan satu hal, you hate dogmas. Kamu nggak suka sama yang namanya dogma. So balik lagi, life purpose kamu di dunia ini adalah your nurturing side. Yang tadi aku bilang, memang mungkin kamu banyak sekali ups and downs dalam hidup ini, untuk membuka sisi nurturing kamu, feminin kamu tambah kuat gitu loh. Dengan banyaknya mungkin up and down, mungkin kamu selama ini berpasangan juga nggak pernah benar-benar long lasting misalnya, atau mungkin sebagian dari kamu mungkin bahkan belum menikah karena kamu juga punya sisi yang rebellious itu, yang kayak nggak bisa diatur dan segala macam, itu juga cukup kuat gitu loh.
Karena itu juga cukup kuat, jadi kamu sulit untuk mencari partner hidup. Tapi bukan berarti gak ada, cuman memang kamu dibawa untuk sampai ketemu orang-orang yang macam-macam. Itu untuk dibawa supaya men-trigger sisi kamu punya femininity itu sebenarnya. Dan dari situlah mulai terbangun sisi femininity kamu yang selama ini tertidur. Dan disitulah kamu mulai banyak mungkin menulis, kamu mulai banyak terinspirasi untuk membantu orang, untuk intinya dari perjalanan-perjalanan hidupmu. Aku ngelihat di sini makin lama kamu makin kedorong untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin menurut kamu butuh orang dengar, atau mungkin menyuarakan sesuatu tadi yang aku bilang lewat tulisan, macam-macam. Dan keinginan kamu menolong orang itu akan jauh lebih besar. Kalaupun sekarang belum ada, nantinya akan ke sana karena your life purpose itu arahnya ke sana. Dan aku ngerasa di sini your life purpose salah satunya juga kemungkinan kamu banyak ketemu orang, banyak traveling, ketemu orang macam-macam. Karena memang tugasmu di dunia ini salah satunya adalah kamu punya cara berpikir sendiri itu karena supaya menunjukkan kalau kamu itu punya strong personality. Orang yang punya strong personality itu biasa terlihat agak aneh secara umum ya, karena dia tidak berpikir seperti umumnya orang-orang kebanyakan gitu loh. But kalau aku pribadi, orang bilang aneh juga aku bodo amat gitu loh, karena memang orang-orang yang dalam tanda kutip punya life mission itu selalu kayak dianggap tidak sama dengan umum gitu loh. Cuman ya aku lihatnya di sini, kalau kamu benar-benar punya life mission, kamu gak akan gampang kayak orang mau ngomong ih dia aneh, kayak kamu bakal kayak cuek aja, kayak emang gue kayak gini kok gitu loh. You don't really bother gitu loh. Jadi aku lihat salah satu life purpose kamu adalah membantu orang, membuat orang merasa, maksudnya membantu orang mencari jati dirinya, membantu orang melihat kehidupan gitu loh. Oke? So, kedepannya akan seperti apa ya in the future, kita lihat di video lanjutannya yang kamu bisa beli di websiteku. Bagaimana caranya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini ada guide. Rider. Oke, kita lihat dari tarotnya. Guide, mentor, trustworthy, ally. Ten of Cups. Seven of Swords. Knight of Wands. Oke, di sini ada guide. Aku kayaknya mau sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. What is your life purpose? Aku ngerasa mungkin dari kecil kamu sudah sebagian dari kamu ya, kalian dari kecil keluar dari rumah nggak cocok sama orang rumah. Ada beberapa dari kalian seperti itu. Aku nggak tahu kenapa aku dapatnya di sini caution. Aku ngerasa kayak you are very mysterious. Untuk mungkin banyak orang, kamu itu agak misterius. Aku ngerasa gini, kamu tidak punya purpose untuk orang lain, tapi untuk kehidupan kamu sendiri. Dan aku ngelihat di sini, jadi gini, ada orang yang memang purpose-nya itu untuk orang, tapi ada juga yang purpose-nya untuk dirinya sendiri. Tidak semua orang purpose-nya untuk orang lain, oke? Dan aku ngelihat di sini, kamu dari kecil, kamu selalu merasa tidak dimengerti. Dan you keep looking for the truth. Aku ngerasa kayak kamu selalu mencari sebenarnya apa sih yang gue cari. Apa sih sebenarnya kayak kamu orangnya tertutup, kamu nggak mau orang banyak tahu tentang diri kamu. Kamu nggak mau orang banyak karena kamu lihat di sini ya kartunya itu kayak orang berbisik-bisik, di sini juga orang membelakangi. Jadi aku ngerasa kayak ada sebagian kamu, mungkin sebagian dari kamu yang memilih kartu ini, aku ngelihat kamu cukup introvert. Kamu tidak suka berbagi tentang kehidupan kamu, tentang diri kamu sama orang, especially sama orang. Tapi kamu bisa, bukannya nggak bisa untuk terbuka sama, tapi itu benar-benar kamu bakal picky banget, kamu bakal seleksi banget orang-orangnya. Wave of power. Wow. Kartu wave of power ini very powerful kalau buat aku. Ini menandakan bahwa deep inside you have that passion, tapi gak bisa ngeluarin nih. Makanya aku bilang, aku ngelihat di sini kamu itu punya purpose itu buat diri kamu sendiri untuk mengeluarkan your true power. Berarti kalau orang kayak gini ya, maybe ya di masa lalu dia, sebelum di past life-nya dia, itu dia orang yang mungkin pernah dibully, orang yang pada saat meninggalnya itu ini balik lagi, sorry, ada yang percaya reinkarnasi, ada yang tidak, and that's fine, okay? Atau mungkin kamu punya kalau orang nggak percaya reinkarnasi, mungkin kita bilang keturunan kamu heritage ya, leluhur ya, itu menurunkan untuk kamu bisa menjadi seseorang yang powerful. Jadi untuk kamu menjadi jiwa yang free, menjadikan kamu seseorang yang percaya diri. Ujung-ujungnya bisa bantu orang, nggak bisa. Dan aku ngelihat di sini. Di sini ada gambar kuda, di sini ada gambar kuda. Aku ngelihat kamu itu very strong dalamnya. Tapi you don't believe that you are strong enough. Kamu selalu menyembunyikan
perasaan kamu, emosi kamu, diri kamu dari kebanyakan orang. Dan because maybe kamu merasa gue cerita juga gak ada yang ngerti, gak ada orang yang bisa ngerti gue itu siapa, gak ada orang yang bisa ngerti kenapa gue kayak gini. Dan sometimes mungkin ada sedikit arogansi yang dimana kamu ngerasa kayak, aku ngerasa kamu pintar soalnya. Mungkin kamu berpikir gini, orang-orang cuman berpikirannya cetek, orang-orang cuman mikirnya cuman kayak begini begitu, orang-orang cuman bisa asumsi, mereka tidak pernah bisa benar-benar melihat inti. Kamu menganggapnya seperti itu. Dan aku ngerasa di sini salah satu tujuan kamu adalah mengeluarkan diri kamu, menjadi orang yang powerful. Dalam artian power itu kita bicara tentang, karena selama ini walaupun kamu punya power, walaupun kamu merasa diri kamu pintar dan segala macam, aku ngerasa di sini ada arogansi soalnya. Jadi mungkin salah satu purpose kamu adalah menunjukkan kepada diri kamu sendiri kualitas diri kamu yang sesungguhnya, menjadi pribadi yang sesungguhnya, pencarian diri. Jadi kalau aku bilang di sini, kamu selalu menilai orang tidak paham. Kamu tidak pernah mencoba untuk mencari. Kamu kayak cenderung ignorant. Jadi kamu tidak pernah mencari orang yang, kalau kita punya niat untuk mencari, kita pasti akan ditemukan. Tapi kamu selalu kayak udah belum apa-apa, udahlah nggak ada yang ngertiin gue, udahlah nggak ada yang ngertiin gue. Kayak you finally very judgmental. Kayak kamu cuma berpikir nggak ada orang yang ngertiin gue, nggak ada orang yang ngertiin gue. Dan aku ngeliat di kartu ini tuh jelas banget purpose-nya kamu itu adalah untuk menjadi dirimu sendiri, dirimu yang seutuhnya, menerima diri kamu. Karena di sini aku ngelihat arogansi ini ada, tapi insecure-nya juga ada. Arogansi merasa tidak dimengerti sama orang dan kamu merasa menganggap orang lain bodoh, atau kamu merasa insecure dan kamu merasa takut orang lain juga tahu kamu. Jadi di saat yang bersamaan kamu merasa orang lain gak akan tahu kamu, jadi kamu mengecilkan. Tapi di sisi yang lain, kamu menganggap kalau orang tahu pun sebenarnya kamu ngerasa insecure, jadi serba salah gitu loh. So aku ngelihat di sini adalah sebuah perjalanan, dan aku ngerasa di sini akan ada seseorang, ya aku nggak tahu siapa, akan ada seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu nantinya yang akan mengguide kamu, yang akan ngasih tahu kamu bagaimana seharusnya kamu, dan bagaimana kamu transforming diri kamu untuk menjadi jiwa yang sebaik-baiknya itu seperti apa. Karena tujuan kamu dihidupkan salah satunya adalah mencari jiwamu itu. Oke? So guys, seperti biasa, kalau pengen lihat lanjutannya bagaimana ke depannya, kamu bisa lihat video lanjutannya, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya, kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor 3, Sisterhood. Oke, kita lihat dari Lenormand-nya. Oke, aku nggak tahu apakah ini sudah cukup. Sebentar. Dari ya, Sisterhood. Oke. And hard.
falling in love. Oke, kita lihat dari tarotnya. Hangman, Queen of Cups, King of Pentacles. Oke. Sekilas aku ngeliat di sini kamu orang yang heart chakranya tertutup. You really want to fall in love. You really want to be open with heart, with loving. Tapi kamu selalu takut untuk jatuh cinta. You're afraid of falling in love. Dan aku ngerasa untuk sebagian dari kalian banyak menghabiskan waktu itu single. Single, punya temen, dan kamu merasa tidak ada orang-orang yang bisa setia kamu misalnya. Kamu membandingkannya itu pakai diri kamu. So, orang yang seperti ini itu biasanya insecure. Kamu deket banget sama teman-teman kamu, mungkin teman-teman best friend kamu, ya. Karena kamu merasa mereka itu orang-orang yang bisa kamu percaya. Tapi when it comes to the opposite sex, ya, saat kamu melihat lawan jenis, kamu langsung kayak ngerasa kamu udah judging duluan. Kayak ini orang nggak bakal kayak gue, ini orang nggak bisa setia, apapun itu, ya. So, apa sih sebenarnya purpose kamu di sini? Purpose kamu di sini adalah salah satunya untuk ini sama kayak nomor 2, untuk dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Jadi salah satu purpose kamu adalah untuk membuka hati, percaya kalau tidak semua orang seperti apa yang kamu pikirkan. Kamu misalnya cowok, kamu cuman berpikir kayak semua cewek cuman maunya duitnya doang. Gue banyak duit juga banyak cewek yang mau sama gue. Biasanya orang-orang kayak gini punya traumatic events, entah itu dari hubungannya dengan lawan jenis atau lingkungan orang tua yang tidak punya role model yang bagus untuk bisa kamu ngeliat kalau hubungan itu tidak menyakitkan loh. Kalau hubungan menyakitkan itu ya karena manusianya yang nggak bisa gitu loh, bukan karena hubungannya sendiri. Dan tidak mengkotak-kotakan orang gitu loh. Jadi aku ngeliat di sini bicara tentang wisdom. Jadi di sini aku ngelihat cara kamu memandang hidup itu yang harus dirubah. Salah satu ya yang tadi aku bilang, purpose-nya kamu adalah open your heart. Be someone with nggak banyak takutnya. Itu akan membuat kamu lebih ngerasa dekat dengan spiritual. Sekarang kamu mau belajar spiritual kayak gimana pun, selama kamunya sendiri belum bisa meng-apply apa yang seharusnya kamu lakukan atau apa yang seharusnya kamu rasakan, kamu nggak akan kemana-mana, stuck. Dan pada akhirnya kalau misalnya kamu cowok, semua cewek sama, maunya cuman gue banyak duit, ya udah gitu loh. Dan kamu langsung mencap semua seperti itu tanpa kamu mau tahu sebenarnya apa yang salah, kenapa kamu menarik orang-orang seperti itu.
Kenapa bisa kamu berpasangan, kamu memilih orang-orang seperti itu? Because kamu nggak berpikir dalam. Kamu cuma taunya, oh ini orang nyakitin gue, oh ini orang cuma mau begini. Kamu cuma sesimpel itu, secepek itu. Tapi kamu tidak berusaha belajar, kenapa sih gue bisa menarik orang-orang yang seperti ini? Kenapa ada orang-orang di luar sana yang mereka enak bisa berpasangan dan pasangannya itu bagus? Kenapa gue nggak bisa menarik yang bagus? Dan aku ngelihat di sini, most of the time kamu jatuh cinta pada orang yang salah. Dan ini adalah satu tugas kamu dalam kehidupan sekarang, untuk mencari tahu kenapa ini semua bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin dulunya kamu di past life, mungkin kamu seseorang yang nggak tahu ya, mungkin mainin perasaan orang. Sekarang dalam kehidupan ini kamu yang digituin. Well, karma is a bitch. So di dalam kehidupan sekarang kamu disuruh untuk ngebenerin itu semua. Jadi ya, aku ngelihat di sini kamu juga rada keras kepala, karena kamu sudah punya pandangan yang mana membuat hatimu jadi keras, membuat jadi pandanganmu semakin menurutku agak konyol, karena kamu mulai generalisir orang-orang gitu. Karena apa? Karena rasa sakitmu sendiri, karena ketidakpercayaanmu sama orang-orang. Pada akhirnya kamu bukan mencoba mencari tahu apa yang salah, tapi kamu akhirnya menyamaratakan semua orang dan menyalahkan semua orang, situasi, segala macam. Itu yang akhirnya membuat kamu jadi tambah keras gitu loh. Egomu tambah naik. Sebenarnya orang ego tuh buat apa? Ego itu sebenarnya salah satu benteng. Kalau nggak ada itu dia ambruk gitu loh. Nah, ini salah satunya kamu seperti itu. Jadi salah satu purpose kamu adalah kamu disuruh untuk membuka hati, belajar untuk mengenal diri kamu sendiri. Kenapa ini semua bisa terjadi sama kamu? Oke? So guys, seperti biasa untuk lihat readingan lanjutannya bagaimana ke depannya, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Atlantis, rapid development, excellence, success. Nice card. Oke. Kita lihat dari Lenormand-nya. Ship. Oke, dari tarotnya. Star, Four of Swords, wow, Seven of Cups, wow. Oke, coba aku lihat dari oracle-nya lagi.
The return of Aphrodite, temple, birth of goddess guidance, goddess energy, treating as sacred. Aku ngelihat di kartu ini ya, kayak you have to come back to where you are. Kayak kamu disuruh untuk apa ya namanya? Kamu disuruh untuk menjadi dirimu sendiri. Karena di sini aku ngelihat kamu, aku kayaknya harus pindah ke sana deh. Oke, kayaknya di posisi ini lebih bagus. Oke, so yang aku lihat di sini, pas aku lihat kartu ini ya, The Return of Aphrodite. Temple, birth of the goddess, guidance, goddess energy, treating as sacred. Begitu aku ngeliat kartu ini, aku ngerasa kayak you have the ability, dan bukan you have the ability, you have the ability to healing people. Dan aku ngerasa deep inside you are a very friendly person, caring, loving person. Dan aku ngelihat di sini, mau seberapapun logika kamu, you are a very emotional person. Kamu orang yang emosional, kamu orang yang very sensitive. Very sensitive. And then aku ngelihat di sini banyak hal-hal di sekitar kamu yang membuat mungkin diri kamu jadi keras, jadi nggak keluar siapa diri kamu. Ya, mungkin didikan orang tua, mungkin orang sekitar, yang membuat kamu merasa asing. Dan di sini ada Atlantis, rapid development, excellence and success. Kamu ditakdirkan sebenarnya salah satunya juga kamu bisa sukses dalam kehidupan ini. Jadi kasarnya gini, kalau kamu mampu mentransform diri kamu, ya, kamu mampu bisa mentransform diri kamu, ya, mentransformasi diri kamu. Rewardnya adalah kesuksesan dalam hidup. Kalau kamu mampu, kamu akan bisa sangat-sangat sukses. Jadi businesswoman or businessman. Itu reward buat kamu. Tapi kamu harus menjalani growth, ya, development dalam diri kamu. Kamu harus mampu untuk bisa menjadi dirimu yang seutuhnya, mengeluarkan siapa kamu. Karena aku ngelihat di sini kamu butuh banyak sekali healing. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, tapi aku ngerasa di sini dalam kehidupan ini aku ngerasa banyak hal dari dulu, ya, dari kamu mungkin kecil, banyak sekali hal-hal yang membuat kamu merasa tertekan. Apapun itu alasannya, apapun dimanapun itu, aku ngerasa banyak hal di dalam diri kamu yang butuh healing. Dan deep inside aku ngerasa kayak you try to do your best, tapi eventually aku ngerasa kayak kamu pernah mencoba keluar dari circle ini, tapi kamu balik lagi ke kebiasaan yang lama, balik lagi ke kebiasaan yang lama. Kayak kamu gak pernah benar-benar keluar. Walaupun sebenarnya kamu orang yang cukup introspektif kalau aku lihat. Ya, kamu orang yang cukup introspektif, kamu bisa melihat kesalahan diri kamu. Tapi terkadang karena mungkin tidak ada figur yang tepat dalam kehidupan kamu, kamu ngerasa lost. Kamu ngerasa kayak sebenarnya gimana ya keadaan ini. Kamu selalu mencoba mencari tahu sendiri. Kayak kamu tuh loner wolf gitu loh kalau aku lihatnya. Kayak segala macam kamu cari tahu sendiri. Dan di sini ada ship.
Aku ngerasa kalaupun belum, kehidupan kamu itu bakal banyak, entah kamu tinggal di luar kota, di luar negeri, kerja di luar kota atau di luar negeri, intinya kamu tidak banyak menetap di mana, dan atau mungkin kamu tidak ngerasa, kamu tidak merasa kayak your soul itu kayak mencari kemanapun gitu loh. Kayak kamu ngerasa ini beda sama yang nomor 2 walaupun rada mirip, tapi aku ngerasanya kayak kamu selalu mencoba mencari tahu sebenarnya gue ini siapa, sebenarnya gue ini kayak gimana, apa yang gue inginkan. Karena kalau aku lihat kamu tuh kayak orang yang a lost soul, orang yang sedang mencari tahu. Dan salah satu purpose kamu di sini adalah benar-benar mencari tahu siapa diri kamu. Kalau aku lihatnya gitu. Kayak kamu selalu nggak pernah kayak orang yang nggak pernah tahu apa yang dia mau, nggak pernah selalu merasa kayak nggak happy dengan kehidupan. Kayak dicoba tapi kok kayak gini ya, rasanya nggak dapet. Karena aku ngerasa di sini you're a very sensitive person, yang tadi aku bilang you're very intuitive gitu. Kalau kamu berdasarkan rasamu, kamu akan tahu gitu loh, ini pas atau nggak pas. Asal kamu mau masuk ke dalam rasa kamu, rasain ini pas apa enggak. Self determination. Karena selama ini kamu selalu merasa seada yang salah gitu loh, dan kamu ngerasa kayak selalu nggak yakin sama apa yang kamu pilih. Salah satunya untuk membayar karmamu dan menjalani kehidupan kamu adalah saat dimana kamu mendapatkan kesuksesan, saat kamu yakin apa yang kamu inginkan. Jadi orang mungkin nggak susah untuk memutuskan apa yang dia inginkan, buat kamu itu sangat sulit gitu loh. Karena ini salah satu pelajaran terbesarmu adalah mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini, gitu loh. So, kalau aku lihat dari sini, bagaimana caranya? Adalah kontemplasi, menyendiri, merasakan apa yang gue inginkan, apa yang selama ini sudah terjadi dalam kehidupan gue, apa yang selama ini cocok dan tidak cocok buat gue. Dalami, dan mungkin kamu harus mencari satu orang yang bisa membimbing kamu untuk bisa membantu kamu membantu kamu untuk menunjukkan jalan. Karena kalau aku lihat di sini kamu tuh kayak orang yang lari sana lari sini tuh, kamu nggak pernah tahu. Kayak kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu takut. Entah kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu takut. Nah, ini yang akhirnya membuat kamu tidak pernah benar-benar bisa meyakini ini yang gue mau dan gue jalanin. Tapi begitu kamu mampu untuk bisa punya self determination, wah kamu akan sukses banget gitu loh. Karena dasarnya di dalamnya kamu itu very powerful. Tapi you are your own enemy. Intinya itu. Ini cocok banget buat kamu. You are your own enemy. So, kenapa kalau kamu ngerasa orang pada sukses, kenapa kok gue belum? Ya, ini salah satunya. Karena kamu tidak pernah benar-benar meyakini apa yang menjadi keputusan kamu, Jadi kalau aku lihat di sini, biasanya orang yang kayak gini tuh suka agak telat dewasa ya. Jadi orang-orang yang agak telat dewasanya biasanya nih yang mengalami seperti ini. Tapi ya ini udah bagian dari takdir sebenarnya. Gitu loh. Jadi di sini yang memang kamu harus benar-benar tahu sebenarnya kamu maunya apa, dan kamu benar-benar cari tahu sebenarnya yang baik buat kamu tuh kayak gimana. Cari orang yang bisa membantu kamu untuk keluar dari situasi ini, yang pada akhirnya kamu bisa benar-benar meyakini apa yang kamu inginkan. Karena sebelum kamu nyampe sana, susah buat kamu untuk bisa sukses. Karena itu adalah reward setelah kamu meyakini apa yang kamu inginkan. Oke? So, untuk lihat video lanjutannya akan ada apa di video lanjutannya. Seperti biasa, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa
baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much for listening. Thank you so much for watching the video and I'll see you next video. Bye.